Hai guys, balik lagi sama kita berdua. Hari ini Kita bakal bahas apa sih bedanya overseas Chinese sama international student. jadi bagi kalian yang kepo, buat yang mau kuliah di Taiwan, boleh tonton video kita sampai habis ya. Yay, let's go kita ke videonya. Nah, jadi buat yang pertama itu gimana cara daftarnya antara overseas Chinese student sama international student. Nah, mumpung kita ini beda, jadi dia tuh overseas Chinese sama aku tuh international student, kita bisa ceritain sedikit gimana sih cara daftarnya gitu. Yes. Mungkin mulai dari overseas Chinese dulu. Oke, nah jadi kalau overseas Chinese itu dia buka 3 jalur ya. Benar. Yang pertama itu Xiao Zhang Tui Jian. Jian. Benar. Yang Terus kedua itu Keren Senqing. Terus yang terakhir itu Infopan. gitu. Terus kalau kemarin sih aku lewat yang jalur itu, yang pertama, yang kepala pertama sekolah. itu ya jalur kayak rekomendasi Capsek gitu. Jadi sekolah-sekolah yang memang kerjasama sama sekolah di sekolah di Taiwan Taiwan itu ada namanya jalur Capsek. Nah itu kalian tinggal minta tolong minta tolong sama sekolah nanti dibantuin gitu. Benar. pokoknya. Jadi pokoknya dulu sih aku kan sempat juga daftar jadi overseas Chinese. Jadi yang dibutuhin itu cuman study plan sama nilai rapot, terus ada personal statement gitu. Nah pokoknya hal-hal yang memang basic buat daftar gitulah. Nah itu pun kalau dari sekolah, dari jalur Capsek tuh biasanya mereka udah ada contohnya. Jadi kita tuh dikasih referensi, oh kalian bisa lihat nih punya kakak kelas tuh ini gitu. Terus kita cuma tinggal bayar aja deh ya nggak? Ya nggak sih pas itu? tinggal bayar aja. Bayarnya kalau nggak salah 2.000 langsung dapat 11 sekolah 11 waktu sekolah, kita. iya waktu kita. Saya kita SMA-nya kan kita dari Sindui. Jadi pada saat itu tuh kerjasama sama 11 sekolah itu. Iya. Tapi sekarang setauku tinggal 3 sekolah, yaitu NTU, NTUST sama NTNU. NTNU gitu. Kalau Keren Senqing itu setauku kayak lewat pemerintah gitu. Jadi lebih susah dapatnya daripada overseas daripada jalur jalur kepala Capsek. sekolah. Iya, itu lebih susah gitu. Tapi ya kemungkinan masuk ya ada, tapi susah gitu ya. Kalau kalian nggak keterima overseas terus masih mau coba jadi status overseas Chinese, boleh coba Boleh dicoba ke Keren Senqing itu. Nah, last optionnya kalau dari overseas itu ya Infopan. Nah, Infopan itu kayak SBMPTN gitu ya lah. ya Kita semacam belajar dulu terus habis itu ntar dites. Nah, betul. dari hasil tesnya kita itu kita bisa daftar ke sekolah-sekolah yang ada di Taiwan Benar. gitu. Jadi kalian kayak rank juga dari 1 sampai 70 70 sekolah setahu ya. yang ada di Taiwan, di seluruh Taiwan, nggak harus di kota Taipei aja. Nah, ya kalau semakin bagus nilai kalian ya berarti semakin tinggi Iya. diterima semakin ke prioritas yang pertama. iya gitu. Misalnya kalian nilainya bagus banget, terus prioritas pertama NTU ya, kemungkinan besar 90% harusnya dapet, keterima iya. ya kan. Gitu. Terus dari aku kalau international itu dulu setauku katanya kalau misalnya kalian daftar jalur Capsek atau yang Xiaozhang Tui Jian itu kalian bisa diterima sebagai status murid internasional gitu. Jadi tergantung sekolahnya tuh mau terima kalian sebagai overseas atau atau international. international. Tapi sekarang dengar-dengar udah nggak bisa. Jadi kalau yang Xiaozhang Tui Jian itu udah pasti langsung overseas gitu. Nah, jadi kalau inter itu daftarnya lewat websitenya NTU, NTST atau NTNU langsung gitu. Jadi kalian langsung pergi ke website, langsung cari pas pendaftarannya buka, langsung kalian daftar gitu. Nah, yang dibutuhin sebenarnya mirip-mirip ya, personal statement, study plan, terus tapi harus ada recommendation letter dari kayak guru atau Capsek kalian. Habis itu butuh juga hasil TOEIC, tes ya kan, hasil tes Inggris atau tes Mandarin. Nah, dulu tuh kalau Inggris tuh wajib kasih, tapi terserah kalian mau IELTS, TOEFL, TOEIC, boleh semuanya. Kalau Mandarin tuh optional, tapi pas aku masuk aku kasihnya HSK 4. Jadi itu optional, tapi kalau katanya berita terbaru tuh tergantung jurusan sekarang. Jadi ada jurusan yang harus wajib kasih ya, gitu. harus wajib gitu. Jadi itu balik lagi ke jurusan masing-masing. Jadi nanti kalian lihat di listnya kalau jurusan ini tuh butuhnya apa aja gitu. Terus kalau inter itu daftarnya sekitar Desember atau Januari. Itu baru mulai daftar. Hasilnya pengumumannya April. Itu baru dikasih tahu kalian
keterima atau enggak gitu. Kalau overseas itu harusnya ada sepanjang tahun ya. Iya, Kalau- kan beda-beda itu iya. ada 3 ya. Kalau yang capsek itu setauku buka bulan Eh, Oktober ya, September Oktober kayaknya. pas kita udah iya, buka. tapi tahun sekarang setauku Agustus udah mulai buka. Oh. Agustus sampai September akhir kayak gitu. Jadi dimajuin sedikit lah, dimajuin 1 bulanan gitulah. Pokoknya kalau mau daftar lewat jalur ini harus kayak rajin-rajin cek, rajin-rajin tanya gitu. sih Benar menurutku. gitu. Yes, terus yang Kedua yang current sensing itu pasti setelah Capsek pokoknya. pasti setelah capsek. Nah itu kalau kalian nggak keterima boleh coba lagi di jalur yang current sensing itu. Yes, terus yang terakhir Infopan itu dia di next summer Iya, next summer. Jadi Mm-mm. kayak bulan Juni atau Juli. Pokoknya habis UN itu kalian kalau nggak salah langsung berangkat ke Taiwan buat Belajar dulu Belajar 2 dulu. bulan gitu. Terus baru nanti dari hasil tes kalian ya diurutin ke sekolah mana yang kalian pingin gitu. Yes, gitu deh buat cara daftarnya. Lanjut ke nomor 2. Yang bedain apa itu uang sekolahnya juga beda. Kalau uang sekolahku dari internasional itu jauh lebih mahal daripada overseas. Jadi Betul. kayak dianggapnya ya hampir hampir 2 kali lipat Heeh. daripada overseas gitu harganya. Tapi ya nggak sampai 2 kali lipat lah, ya hampir. Itu lihat jurusan juga. Kalau memang jurusannya ada yang murah, ya overseas internasionalnya juga lebih murah gitu. Mm-mm. Tapi kebanyakan kalau engineering rata-rata sama lah. Maksudnya kayak rata-rata 60 sampai 70 ribu gitu. buat internasional. Buat internasional. Kalau buat overseas sekitar 40 ribu 40 lah ribu. kayaknya. Nomor ketiga Itu dari kelas Mandarin. yes. Yes. Nah kelas Mandarin itu gimana sih? Banyak penasaran gitu. Kita perlu ambil nggak sih kalau misalnya kita itu orang luar negeri ya orang luar negeri lah ya istilahnya Iya, ya kan? Itu perlu ambil atau gimana sih? Nah, kalau itu mungkin tergantung sekolah sih ya. Cuman kalau dari sekolah kita, Ya NTU itu dia overseas sama international student itu dibedain. benar. Tapi sama-sama ada tesnya. Jadi meskipun kalian overseas itu bakalan di rank juga. Kayak dari yang kelas paling tinggi sampai paling rendah. Yang inter juga di rank. Jadi kita tes sama-sama ada tes tapi tesnya beda gitu. Betul. Jadi dia tes yang buat overseas, aku tes yang buat international. Nah, kalau dari international dulu deh. Ya, Kalau dari boleh. international itu tesnya kayak relatif lebih gampang daripada yang overseas karena kita dianggap tuh benar-benar yang kayak gak bisa Mandarin, kayak yang pokoknya yang basic-basic gitulah. Nah, kelas Mandarinnya itu bakalan kayak ada dari buku 1 sampai buku 5 gitu. Nah, nanti kalian dites kalau memang kalian nggak benar-benar nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak bisa ngomongnya ya ke buku 1 gitu. Jadi pas tuh aku tesnya ada reading, writing sama speaking. Aku tesnya 3 itu. Jadi dari 3 itu dilihat nanti kayak kamu pasnya tuh masuk di kelas yang mana gitu. Nah terus habis gitu kalau yang international punya kan tadi butuhnya kayak yang basic-basic kan, makanya kita belajarnya tuh lebih yang ke general Chinese. Jadi yang benar-benar kayak buat sehari-hari, kayak percakapan sehari-hari, buat kayak pesan makan lah apa, terus beli barang apa kayak gitu, benar-benar yang lebih ke sehari-hari aja lah pokoknya. Jadi kayak lebih worth it, kayak lebih kepake lah. Berarti belajarnya tuh nggak sia-sia gitu. Jadi harus benar-benar belajar. Kalau misalnya kalian udah masuk ke sini sebagai jalur internasional tuh kayak kalian benar-benar harus manfaatin kelas Mandarin itu. Soalnya itu nggak akan didapetin kalau kalian daftar lewat jalur overseas. Nah, soalnya kalau di jalur overseas itu karena kita kan overseas Chinese gitu kan, jadi kita tuh disamain sama orang Taiwan. Dianggapnya kayak udah bisa lah kan overseas Chinese gitu. Terus kita di tesnya pun juga kayak tes orang-orang sini gitu, kayak kita dites tentang literature. Ya kayak bacaan yang history susah gitu. Lah. Terus waktu itu tapi aku tesnya cuman tes reading sama writing deh, cuman 2. Benar. Nah terus dia itu tergantung kan, kalau udah ada hasilnya itu tergantung rank kan. Makin tinggi nilai kalian itu kalian bakal di satu kelasin sama orang Taiwan gitu. Cuman kalau makin jelek nilainya kalian bakal dibikinin
satu kelas kelas, khusus iya. yang diajarin lebih dasar daripada mereka gitu. Cuman lebih dasarnya itu pun juga kita masih belajar yang kayak bacaan-bacaan zaman dulu gitu, belajar sejarah iya, lebih nggak gitu-gitu. kepake lah intinya kayak gitu. Cuman setauku kalau sekarang itu overseas udah bisa kalau nilai kita terlalu jelek, iya nggak bukan memenuhi lah. bukan jelek lah, soalnya kita kan tesnya beda kan. Mungkin kayak kita nggak ngerti tentang history gitu, kita bakal dikasih kelas yang sama kayak jalur inter gitu. Nah, kalau buat inter sendiri sebenarnya kita tuh harus ambil kelas Mandarin itu selama 2 tahun. Jadi tahun yang pertama ya belajar yang basic general Chinese gitu, jadi kayak yang sehari-hari tadi. Terus yang tahun kedua itu kita bakalan belajar tentang ya yang kayak literature gitu, tapi mungkin lebih gampangnya lah, nggak mungkin sesusah overseas punya gitu, tapi ya masih belajarnya nanti belajar bacaan lah apa gitu. Nah tapi pas tahun aku masuk, aku cuman perlu ambil general Chinese itu cuman 1 tahun aja. Tapi buat jurusan lain, engineering yang lain pun mereka tetap harus ambil 2 tahun. Jadi kayak itu ya hoki-hokian aja gitu. Terus ya kebetulan aja kayak udah ada international programnya pas aku masuk, jadi aku cuma perlu ambil 1 tahun aja. Mandarin itu kebanyakan pasti malam. Jadi dari jam 6:30 sampai 9 lebih 10, sekitar jam segitu lah. Sekitar jam 9 gitu, dan itu seminggu dua kali. Tergantung kelas deh kayaknya. Iya, tergantung kelas, tapi seingatku dulu aku rata-rata ambil 2 kali deh. Iya, rata-rata 2 kali. Atau sekali ya? Ya antara sekali atau 2 kali lah, pasti minimal tuh 3 jam pokoknya. Seminggu tuh pasti ada. Betul. Nah, jadi ya itu lumayan memakan waktu ya. Kalau overseas itu dulu waktu aku masuk itu kita cuman perlu ambil 1 tahun doang. Soalnya kita waktu aku masuk itu benar-benar kita cuman ya udah belajarnya tentang yang history, literature gitu-gitu doang. Cuman begitu tahun yang sekarang ini kan mereka juga bisa masuk yang kelas inter kan. Jadi kalau mereka yang masuk kelas inter itu mereka harus ambil 2 tahun juga sama. Cuman kalau mereka bisa masuk yang kelas yang langsung belajar tentang literature dan bla 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 itu cuman perlu 1 tahun doang. Benar. Jadi ya kalau ambil 2 tahun ya hitungannya ikut aturan international student gitulah. Kayak gitu. Lanjut yang nomor 4 itu dari sistem pilih kelas ya. Nah, jadi menurut pengalaman kita udah 2 tahun pilih kelas, 3 tahun dong, hampir 3 tahun ya. 3 tahun pilih kelas tuh. Kalau anak international student itu kayak ada priority. Iya, gitu. Priority. Pasti kalian tuh 98% pasti dapat kelasnya gitu. Kalau kalian mau add apa itu pasti kalian kebanyakan tuh pasti dapat lah. Kayak anggapannya tuh diduluin dulu kalau ada anak internasional gitu. Jadi kalian tuh gampang banget dapat kelasnya, kayak nggak perlu kalian cajian. Kalau misalnya 1 minggu pertama kan biasanya cajian harus ke kelas-kelas gitu. Nah itu nggak perlu biasanya. Betul. Nah kalau overseas itu kadang ada kelas yang dia nggak bisa dapat gitu. Benar. Jadi kalau inter tuh kalian bisa langsung add dari sistem, tapi khusus overseas itu mereka harus memang ya rebutan gitu. Rebutan nanti pas udah hari pertama sekolah gitu. Betul. Rebutan harus masuk datang ke kelas. Begitu. Nah, jadi yang kelima itu bedanya scholarship-nya. Jadi ada temanku yang kasih saran dari kelas tuh, kasih saran kalau misalnya nih memang dari kalian tuh SMA nilai kalian tuh bagus banget, ranking lah, pokoknya pinter banget kalian. Nah, kalian tuh katanya mending daftar yang scholarship yang international student punya, karena kalau international student punya itu kemungkinan besar 80% pasti dapat. Dan dapatnya tuh sampai lulus gitu katanya. Dapat jadi kalian pas daftar international student sekalian kalian daftar buat scholarship-nya gitu. Overseas itu jauh lebih susah buat dapat scholarship-nya karena saingannya sama orang-orang Taiwan gitu. Terus dari scholarship yang dikasih dari sekolah pun itu dibadain, kayak ada yang only eligible for international student, ada yang buat cuman overseas gitu. Jadi itu pun juga salah satu contoh itu overseas bisa daftar tapi inter nggak bisa daftar. Itu namanya Jinghan. Ya, Jinghan itu kayak buat kalian bisa dapetin uang saku dari sekolah gitu. Jadi kalian kalau misalnya kalian
ada bukti SKM atau surat miskin, surat keterangan miskin, atau misalnya kalian kasih bukti kalau kalian tuh ternyata bayar uang sekolahnya bayar sendiri, terus lagi kerja juga. Nah itu bisa disertain bukti-bukti buat kalian daftar Singhan itu tadi. Terus itu tuh cara daftarnya kayak tergantung poin-poin gitu. Benar. Makin gede poin kalian, makin bisa makin kesempatan kalian buat dapat itu semakin besar. Benar. Gitu. Nah tapi karena sekarang mungkin COVID, jadi agak dipersusah juga daftar Singhan itu tadi. Padahal dulu tuh katanya gampang banget ya, dengar-dengar tuh gampang. Dengar-dengar dulu semua pasti dapat. Nah iya benar. Nah tapi international student nggak bisa. Betul. Tapi ada yang kayak mirip-mirip Singhan, tapi dia tuh modelnya kayak yang 1 semester dikasih gitu. Jadi misalnya sekali dikasih itu langsung gede. Kalau Singhan tuh tiap bulan dikasih sekitar 5.000 setahu ya. 3.000 deh, 3.000. Jadi Iya. tiap bulan tuh dikasih uang satu ke 3.000. Tapi kalau international itu scholarshipnya kayak dikasih di awal 60.000 buat kamu 1 tahun atau 1 semester. Itu juga ada yang uang sakunya modelnya kayak gitu. Tapi kalau scholarship yang lain juga ada yang beda, kayak di website itu dibedain juga. Jadi kalau aku lihatnya tuh di OIA atau Office of International Association gitulah. Pokoknya di yang international punya tuh namanya websitenya OIA gitu. Yes, kalau aku itu ada yang namanya Jauh Lucu. Ya, Jauh Lucu tuh yang ngurusin Untuk overseas gitu. Kalau overseas kurang tahu sih dari awal tuh bisa apply scholarship atau enggak. Soalnya kan inter bisa. Nah, kalau overseas setauku nggak bisa sih. Mungkin ada, cuman kita nggak tahu aja Iya, gitu. mungkin. Begitu deh. Mantap. Itu 5 perbedaan yang lumayan signifikan antara Overseas sama international student gitu. Yes. Sekian video dari kita membahas tentang perbedaan antara overseas dan international student. Kalau kalian suka, jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. See you on the next video. Bye bye.